Selamat datang semuanya di kanal mata kuliah Data Warehouse. Untuk pertemuan pertama ini, insya Allah kita akan membahas tentang pendahuluan Data Warehouse dan hubungannya dengan mata kuliah lain. Jadi, seperti yang saudara-saudara semua lihat, judulnya adalah Data Warehouse pendahuluan. Oke, kita mulai pada slide berikutnya. Gambaran besar daripada mata kuliah kita ini adalah membahas tentang simple data warehouse. Jadi, bagaimana sih gambaran data warehouse yang paling sederhana aja? Ibaratnya dalam kita membuat program, kita mencoba membuat program Hello World untuk bahasa program yang baru kita pelajari. Yang kedua yaitu kita coba meletakkan data warehouse itu ke dalam perusahaan. Jadi, bagaimana sih posisi data warehouse itu di dalam sebuah enterprise atau sebuah perusahaan? Nah, yang ketiga, kita insya Allah akan mendiskusikan tentang hubungan mata kuliah data warehouse dengan mata kuliah lain ya, seperti komunikasi data, basis data, data mining, kecerdasan buatan, dan jaringan. Nah, kita mulai dengan pembahasan tentang simple data warehouse. Seperti yang saudara-saudara semua lihat, simple data warehouse itu kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi, ada sebuah data warehouse, kita membuatnya dalam bentuk data 3 dimensi. Kemudian ada sebuah business intelligence, kemudian ada sumber data yang di sini kita buat simpel aja, ada 3 sumber data yang masing-masing berbeda basis data. Jadi salah satunya dibuat dengan Postgre, kemudian dibuat dengan Oracle, dan yang satunya lagi dibuat dengan Microsoft SQL Server. Sini ada contohnya, ada contoh basis data yang kita buat dalam data 2 dimensi. Nah, kita lihat lagi berikutnya. Nah, kita mencoba membahas, kita lihat dulu fokus data warehouse itu. Dalam contoh yang simpel ini, kita menyajikan sebuah data warehouse dengan data 3 dimensi. Insya Allah nanti pada mata kuliah pada tahapan selanjutnya, kita akan belajar bagaimana sih cara membuat data berdimensi tinggi. Jadi istilahnya itu multidimensional. Nah, untuk contoh yang sederhana ini kita membuat data berdimensi tinggi dengan 3 dimensi saja. Kemudian mungkin nanti Anda akan bertanya semua, kenapa sih data itu dibuat berdimensi tinggi? Nah, simpelnya ini adalah data warehouse. Kalau kita mengartikan secara langsung aja, data warehouse itu artinya adalah gudang data. Jadi kita mencoba menampung semua data dari berbagai sumber dalam bentuk format data yang berdimensi tinggi. Ya, tujuannya nanti biar bisa menampung semua data. Nah, ini hanya gambaran simpel saja dan gambaran yang intuitif, sederhana saja. Kemudian kita melihat lagi ke sumber datanya. Seperti tadi ada Postgre, ada Oracle, ada MySQL Server. Kalau kita melihat secara umum, basis data itu bisa apa saja. Jadi sumber data itu bisa basis data MySQL, MariaDB, IBM DB2, DBase, Visual Fox Pro, Oracle, PostgreSQL, Microsoft Access, PostgreSQL Server, MongoDB. Semua beragam file yang bisa dipakai menyimpan data. Misalnya ya bisa dari spreadsheet kayak Microsoft Excel, text, JSON, XML, dan sebagainya, baik terstruktur atau tidak terstruktur. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas apa sih data terstruktur, apa sih data tidak terstruktur, dan sebagainya. Itu pengenalan pertama sumber data daripada sebuah data warehouse. Nah, kemudian kita masuk ke berikutnya, business intelligence. Apa sih business intelligence itu? Ya, seperti potongan kata intelligence. Jadi semacam dalam arti yang mungkin cerdas ya. Jadi sebenarnya data warehouse itu dibuat untuk kita melakukan eksplorasi data secara cerdas. Nah, untuk melakukan eksplorasi data secara cerdas di atas sebuah data warehouse, kita menggunakan beberapa tool ya, atau beberapa konsep yang sudah ada, yang sedang berlaku, seperti OLAP. Jadi ada sistem yang namanya OLAP. Kemudian ada data mining, ada yang mungkin pelaporan biasa atau reporting, atau decision support system. Masih banyak lagi, ini saya hanya mencantumkan 4 saja, tapi sebenarnya ini tidak terbatas. Yang penting dia cerdas dan bisa digunakan untuk mengeksplorasi data. Tapi di dalam contoh sederhana ini saya hanya mengambil 4 saja. Berikutnya
Ya, kita sudah selesai membahas secara sederhana apa sih data warehouse itu. Pertama, saya ulangi lagi, data warehouse itu artinya adalah gudang data. Tetapi gudang data ini berbeda dengan konsep basis data yang kita pahami. Ya, kalau kita menerjemahkan secara sederhana, basis data yang kita pahami itu adalah kumpulan tabel berdimensi 2. Tapi kalau data warehouse, kita membuat sebuah struktur data yang secara intuitif berdimensi tinggi. Oke, kita masuk kepada enterprise, atau bagaimana sih kalau kita meletakkan data warehouse itu di atas di dalam sebuah perusahaan. Nah, Anda bisa melihat gambaran ini. Kalau saya meletakkan data warehouse di dalam sebuah perusahaan, maka tadinya base data itu bisa saja saya letakkan di beberapa kantor cabang. Jadi misalnya begini, perusahaannya itu, kantor pusatnya itu, di situ kita meletakkan data warehouse-nya. Jadi storage atau penyimpanan yang struktur data berdimensi tinggi kita meletakkan di kantor pusat. Tapi kemudian cabang-cabangnya seperti di Ponorogo, Jogja, Surabaya, masing-masing itu punya base data sendiri. Katakanlah di Jogja itu base datanya Jakarta misalnya base data PostgreSQL, di Jogja Oracle, di Surabaya SQL Server. Ya, kita nggak peduli dia di kota mana aja, tetapi base datanya itu berbeda. Kemudian setiap base data itu terkoneksi atau tersambung dengan data warehouse yang berada di pusat. Kemudian di pusat sendiri ada departemen yang mungkin kita katakan departemen itu sebagai yang mengusung atau yang tugasnya sebagai business intelligence. Dalam departemen itu mungkin ada OLAP. Ini nanti insya Allah kita akan menjelaskan OLAP itu seperti apa sih, secara teknis seperti apa, bagaimana cara kita membuatnya. Insya Allah nanti pada topik-topik selanjutnya kita akan juga bahas seperti itu. Kemudian data mining. Nah, inilah posisi data mining di atas data warehouse. Jadi kalau mata kuliah ini kita namakan sebenarnya data warehouse dan data mining. Sebenarnya data mining itu kalau kita letakkan di atas data warehouse, dia posisinya di business intelligence. Jadi dia berkedudukan sebagai tool untuk melakukan eksplorasi data. Kemudian di business intelligence itu ada reporting dan ada decision support. Semua business intelligence ini digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis perusahaan. Dan departemen business intelligence ini bisa saja terkonek dengan seluruh departemen yang ada dalam perusahaan itu. Seluruh kantor cabang atau seluruh bagian. Dia bisa bersifat online atau dia bersifat lokal. Jadi misalnya pengambil keputusan di kantor cabang bisa menggunakan layanan data business intelligence daripada perusahaan. Begitupun juga pengambil keputusan di kantor pusat, pengambil keputusan di suatu level manajemen dan sebagainya. Jadi kalau secara umum semua stakeholder baik di pusat dan di lokal bisa saja mengakses business intelligence daripada perusahaan itu. Nah, jadi ini ada gambaran sederhana bagaimana kita meletakkan data warehouse di atas perusahaan atau enterprise. Nah, sekarang kita melihat bagian yang ketiga dari big picture-nya ya, yaitu hubungan saya kembali lagi ke bagian kedua tadi, saya belum selesai yang enterprise ini. Kita melihat bagian yang lebih kompleks kalau kita meletakkan data warehouse di atas perusahaan. Sumber daripada data warehouse itu, kalau tadinya kita melihat sumber itu bisa saja adalah base data di berbagai kantor cabang, tapi kalau kita melihat struktur yang lebih kompleks, itu tidak harus base data yang lokal di sebuah kantor cabang. Bisa saja itu datang daripada aplikasi perusahaan itu sendiri yang mungkin aplikasinya itu bersifat global seperti ODS, ERP, CRP, SCM, atau dari media sosial, atau dari Google Analytics, atau kantor cabangnya itu punya data warehouse kecil sendiri, kita sebut sebagai data mart. Jadi yang mensuplai data ke data warehouse juga. Jadi secara umum data warehouse itu bisa mengambil data dari mana saja, apakah datanya itu mengalir terus-menerus setiap hari atau hanya periodik atau dan sebagainya. Data warehouse sendiri bisa kita letakkan di perusahaan, di kantor pusat itu secara on-premise. Jadi bisa on-premise itu maksudnya servernya itu ada di perusahaan itu sendiri. Tapi bisa saja cloud. Jadi kita mungkin saja bisa menggunakan jasa daripada Microsoft Azure
AWS atau Google, kita meminjam server mereka untuk dijadikan sebuah data warehouse, dan mereka sudah menyediakan konfigurasi untuk pembuatan data warehouse di cloud. Kita bisa tinggal menggunakan saja. Mereka juga sudah menyediakan aplikasi-aplikasi untuk bisnis intelijen. Nah, seperti itu. Itu gambaran umum daripada struktur yang lebih kompleks sebuah data warehouse. Mungkin ini lebih dalam lagi, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga dari big picture tadi, yaitu hubungan data warehouse dengan mata kuliah lain. Jadi bisa dilihat di sini, ini gambaran besarnya. Kalau saya ingin menunjukkan bagaimana sih gambaran besar hubungan mata kuliah lain dengan data warehouse, Anda bisa melihat di sini ketika Anda membuat ETL atau ELT daripada data warehouse itu. ETL atau ELT ini sebenarnya adalah yang menghubungkan antara sumber data dengan data warehouse. Jadi tempat tempat di mana kita oke, nanti ini saya jelaskan ya ETL itu seperti apa, tapi kita fokus dulu ke topik ini bahwa kita hendak menjelaskan hubungan dengan mata kuliah. Di ETL ini kita menggunakan algoritma. Jadi ini akan terkait dengan mata kuliah algoritma dan struktur data. Jadi bagaimana nanti Anda membuat algoritma untuk mengkonversi data setiap format data menjadi format data yang sama di seluruh dari berbagai cabang atau dari berbagai sumber data yang berbeda format, apakah di formatnya Oracle, apakah formatnya MySQL, apakah formatnya SQL Server, apakah formatnya dari sosial media, terstruktur. Anda mungkin membuat algoritma untuk menerjemahkan semua format data itu menjadi satu format data yang sama. Nah, kemudian ada mata kuliah jaringan. Jadi nanti Anda mungkin akan belajar bagaimana mengkonstruksikan jaringan komputer untuk data warehouse Anda yang menghubungkan antara sumber data di berbagai kantor cabang dengan kantor pusat yang meletakkan data warehouse. Nah, mungkin Anda akan mengkonstruksikan LAN, mengkonstruksikan MAN, mengkonstruksikan WAN, atau membuat cloud sendiri dan sebagainya. Kemudian mata kuliah komunikasi data. Ya, secara lebih dalam lagi, Anda mungkin akan berusaha untuk memahami bagaimana Anda mengirimkan data dari sumber data ke pusat. Anda memilih paket datanya seperti apa, ada dalam teknologi jaringan apa, 3G, 4G, dan sebagainya, atau pakai WiFi dan sebagainya. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian mata kuliah base data. Mata kuliah base data mungkin Anda butuhkan untuk memahami berbagai konstruksi base data di sumber-sumber data, atau ketika Anda hendak mengkonstruksikan struktur data yang multidimensional di data warehouse seperti ini. Kemudian mata kuliah jaringan komputer, bagaimana juga mungkin Anda menyusun arsitektur jaringan daripada semua komputer yang terhubung di bisnis intelijen ke data warehouse. Kemudian di bisnis intelijen sendiri, Anda mungkin akan memperoleh koneksi hubungan antara mata kuliah data warehouse dengan data mining. Jelas data mining Anda sudah paham fungsinya di mana, yaitu terletak data di bisnis intelijen, statistik. Statistik pun jelas terhubung di sini. Anda menggunakan statistik untuk mengeksplorasi data. SPK atau DSS, ya, sistem pendukung keputusan. Kemudian kecerdasan buatan. Jadi Anda mungkin akan membuat algoritma seperti itu untuk mengeksplorasi data yang ada di data warehouse. Nah, seperti itu. Nah, ini sebuah pandangan bagaimana sih hubungan mata kuliah lain dengan data warehouse. Tapi ini hanya baru sebagiannya. Ada banyak hubungan lain yang terjadi antara data warehouse dengan mata kuliah lain. Dan itu pun baru kita bahas data warehouse. Kita mungkin pada fase yang lebih tinggi mungkin kita membahas data lake dan sebagainya. Tapi ini sudah cukup untuk pertemuan kita yang pertama kali ini. Ini adalah referensinya. Kalau misalnya saudara-saudara semua ingin belajar lebih jauh, ini adalah referensi yang bisa Anda pelajari. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Salam.